Iya, iya, aku yang sedang sakit. Jarang kali kau jadi suster. Namaku Mona. Kau panggil saja aku Opung ya. Jangan kau panggil Mona. Mengerti kan? Itu nama diberikan orang tuaku sebagai peruntungan dan panjang umur. Jadi, kau daftarkan sajalah dengan Opung ya. Hah? Apa? Sudah aku bilang, catat saja Opung. Titik. Jangan kau tambahkan Mona. Bisa marah leluhurku kalau aku taruh nama itu. Sudah ya. Kau periksa lah. Kau tanya apa tadi? Penonton saja tidak ada yang mendengar. Coba-coba kau ulang sekali lagi. Oh, itu. Begini kronologisnya. Jadi tadi itu aku tidur agak lebih cepat daripada biasanya. Agak kurang nyenyak memang. Perutku sedikit melilit. Biasanya sih itu karena aku sulit beol. Aku tidak khawatir kan. Tinggal minum 1 botol soda, beresnya itu. Tidurlah aku kan. Kira-kira lewat tengah malam aku terbangun. Mataku suster seperti ingin copot, berkenyut-kenyut, laksana roda kereta yang ingin lepas dari relnya. Kepalaku suster seperti dipukul-pukul palu godam, sakit dan berat. Itu belum seberapa suster. Leherku kaku seperti besi baja. Aku jadi penasaran kan, ini sebenarnya penyakit apa? Datang tak kundang, ku tendang tak mulari pula dia. Suster, asal kau tahu, umurku 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku ingin menginjak yang namanya rumah sakit. Jadi, sama dokter saja aku tak kenal, apalagi kau cuma seorang suster. Kau tahu? Sejak umur 50 tahun, aku sudah memutuskan untuk pensiun lebih cepat daripada pekerjaanku sebagai PNS. Setiap hari, aku berkeliling menaiki sepeda. Jangan kau tanya jauhnya seberapa. Pokoknya, dari pagi-pagi buta sampai sore buta pula. Itulah. Ku hitung saja sendiri, aku mana sempat. Nah, tiba-tiba, ini sakit datang tidak tepat pada waktunya. Aku belum bersiap, ia sudah datang menyeruduk masuk kamar tidur dan membotot mataku. Aduh, sakit. Mengapa kau tak menolongku, suster? Ini mataku berkenyut-kenyut melihat perutku yang melilit. Begitulah, suster. Kau harus berhati-hati, anak muda. Ini perutku seperti ditusuk-tusuk jeruji besi. Jadi, kau apakan aku ini? Cepat-cepat, bawakan ember. Memuntahku ini. Suster, mananya kau? Aku lapar sekarang. Boleh aku makan dulu? Setidaknya sebelum jarum infus itu masuk ke nadiku, izinkan aku makan dulu ya, sus. Barang 3 atau 4 suap sajalah ya. Aku memang sudah makan kemarin sore, tapi kan tadi keluar lagi. Jadi izinkan aku makan ya, sus. Ngomong-ngomong, ini dokternya kemana sih? Dokter! Jabatanku memang sekedar perawat di sini, tetapi aku berkuasa penuh dalam menentukan nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di UGD ini? Masa ditanya nama saja tidak menyahut? Kan semua orang punya nama, karena punya KTP kan? Aku belum tanya kau soal siapa yang akan menanggung bila perobatan ini diberikan kepadamu. Sana, tanyakan saja pada penonton. Mana ada sih rumah sakit terbaik dengan dokter dan suster terbaik tetapi gratis? Nggak ada kan? Nggak ada kan penonton? Tuh, mereka bilang nggak ada. Aku tak tahu asal usulmu. Tiba-tiba dengan tubuh penuh luka menyeruduk masuk ke UGD. Kau pikir ini UGD mbahmu apa? Meskipun namanya unit gawat darurat, tempat ini memiliki prosedur untuk membantu. Pertama, aku harus tahu dong kau siapa. Dari mana asalmu, penduduk sah atau liar, apa pekerjaanmu. Kedua, siapa orang tuamu, bagaimana perekonomian keluargamu. Dan terakhir, siapa yang akan menjamin bila perobatan ini diberikan kepadamu. Jadi,
Prosedur alias protap itu harus kau penuhi, baru minta perawatan. Nah, apa? Soal menolong orang lain itu soal lain. Ini rumah sakit bukan lembaga sosial, jelas. Tertulis di akta pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Siapa bilang tidak boleh mencari keuntungan di rumah sakit? Selama tidak mendoakan orang lain sakit, kan masih halal. Salah sendiri kan kau sakit? Perawatan itu butuh biaya, bukan cuma orang, tapi gedung dan semua peralatan medis di sini saja butuh biaya perawatan kan? Jadi, meski aku bukan pemilik, aku diberi wewenang untuk menyeleksikan pasien-pasien mana saja yang berhak dirawat dan tidak. Bahkan, sampai dokter saja aku yang menentukan. Kalau ada dokter yang sok-sok sosial gitu, ya aku mana terima. Karena itu pemborosan anggaran namanya. Kau pikir, mengapa ada rumah sakit yang bisa bertahan sampai ratusan tahun? Jelas, karena pasiennya membayar cukup dalam pengobatannya. Jangan terlalu berharap pada subsidi pemerintah. Mana mungkin rumah sakit partikelir seperti ini disubsidi oleh pemerintah. Tagihan BPJS saja bisa tersendat sampai bertahun-tahun. Dan jumlahnya itu tidak kecil, bisa sampai ratusan miliar. Makanya, pemiliknya memutuskan kerjasama dengan BPJS pada tahun pertama. Buat apa melanjutkan sesuatu yang merugikan? Iya kan? Baik, sekarang aku tanya sekali lagi. Sebelum aku panggil dokter, kira-kira siapa yang akan menjamin bahwa perobatan ini diberikan kepadamu? Kalau kulihat bentuk kepalamu, coba kalian pegang kepala kalian sendiri. Penyok-penyok kan? Itu tanda-tanda klinis. Kau mengalami benturan keras di kepalamu. Bisa jadi benturan di masa lalumu, atau karena kecelakaan yang kau alami yang sangat fatal. Di dalam cangkang kepalamu itu otak mengalami geger, sehingga kau tidak bisa lagi berpikir secara normal. Jelas, itu butuh perawatan yang mahal dan berbulan-bulan. Apa kau sanggup? Kalau kau sanggup, aku akan beberkan tahapan medisnya. Yang pertama, kau harus melakukan tahapan MRI, alias Magnetic Resonance Imaging, sebuah tindakan radiografi untuk mengetahui pembuluh darah dan saraf-saraf di kepalamu. Itu saja biayanya bisa sampai 5 jutaan. Apa kau sanggup? Kepalamu akan dimasukkan ke dalam terowongan sempit dengan suara yang resonansi yang memekakan telingamu. Sanggup nggak sih? Kok kau diam saja? Atau mungkin kau tak sanggup membayarnya? Aku pastikan kau tak bakal sanggup membayarnya. Itu baru kepala. Kalau kulihat kakimu mengalami patah tulang. Dari awal kau masuk UGD, kau tampak menyeret kaki kananmu. Untuk memastikan kaki kananmu masih baik atau enggak, kita harus melakukan tahapan MRI juga, atau setidaknya ronsen. Nah, ronsen itu sendiri sudah termasuk tindakan medis loh. Jadi kau dikenakan biaya setidaknya 2 jutaan. Artinya, untuk kepala dan kakimu saja kau telah menghabiskan 7 juta. Itu belum termasuk lutut loh. Jadi, kepala, lutut, dan kaki itu adalah satu kesatuan yang harus kau permak jika ingin menjadi manusia normal kembali. Gak sanggup kan? Melihat tampilanmu yang kere seperti ini, aku yakin kau bukanlah tipe orang yang sanggup membayarnya sendirian. Bentar. Hitungan tadi belum selesai. Itu belum termasuk tindakan medis lainnya. Contohnya, kau harus operasi bongkar kepala untuk membetulkan saraf-sarafmu yang penyok-penyok tadi. Penyok-penyok itu tidak bisa kau atasi cuma sekedar ketak-ketok saja. Kau pikir ini mobil tua apa? Dokter, kenapa kepala saya ini dokter? Kata perawat tadi, penyok-penyok.
cuma gelandangan biasa yang iseng mencari makan di rel kereta. Atau mungkin karena perut sudah keroncongan sejak 2 hari, ditambah telinga tak mau bekerja sama dan otak tak mau menalar klakson yang telah diberikan oleh masinis. Bahkan saya saja tak tahu apa-apa ketika konan tabrak lari itu terjadi. Jadi masinis tetap melanjutkan perjalanannya dan membiarkan orang kiri seperti saya terlempar di perbatuan batu rel. Saudara tahu, kereta sekarang adalah musuh orang-orang kecil seperti saya. Bahkan setelah bernama komuter lain atau MRT sekalipun. Perasaan dulu saya masih bebas dan masih baik-baik saja duduk di atas atap kereta untuk bolak-balik dari Bangka Belitung ke Tanah Abang. Tetapi sekarang tidak. Kereta hanya untuk orang-orang gedean saja, dikarenakan ongkosnya yang sangat mahal. Dokter, suster, kenapa kepala saya bisa begini? Sebenarnya ini itu rumah sakit atau bengkel semen ketak-ketak sembarangan? Dokter, saya pastikan saya tidak sanggup bayar di UGD ini. Tetapi saya berada di sini itu karena nasib dan karena takdir. Sekarang saya sudah berada di sini. Apakah dokter dan suster akan membiarkan anak Tuhan ini mati menderita? Tidakkah ada rasa kasihan dari pihak rumah sakit terhadap orang kere seperti saya? Benar kan penonton? Kok kalian tidak ada yang terharu sih? Dokter, suster, tunjukkan rasa hormatmu terhadap orang kere seperti saya. Mari kita satukan rasa haru kita bersama bahwa rumah sakit ini tidak sama sekali ramah terhadap orang miskin seperti saya. Kalau aku harus memilih, aku lebih baik mati di gubukku sendiri daripada di sini. Karena kalau aku mati di gubuk, aku dikelilingi oleh orang-orang yang kusayang dan kucintai. Sedangkan di sini, aku mati dalam keadaan kesepian, kedinginan, dan menderita. Tidak ada seorang pun yang mengenali jasadku. Saudara bayangkan bagaimana mati menderita dan kesepian. Tidak ada seorang pun yang mengenali jasadmu di ruang penyimpanan yang beku. Dokter, dokter, cepatlah. Sekarang semua itu menjadi hantu di kepala saya. Saya takut. Saya sangat takut menghadapi laci-laci yang buku itu. Cepatlah, dokter. Buyung, apa kau dengar tadi keributan di sini? Aku dengar ada yang teriak-teriak manggil dokter. Jadi gini, jelang tadi pagi itu aku sudah suruh kali itu dokter ahli kan. Tak maulah aku tiba-tiba penyakit stroke menyerudukku. Apalah guna hidup kalau badanmu mati separuh, iya kan? Makanya aku rajin bersepeda, bukan soal goes-goesnya saja. Tapi kau harus menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Harulah kau tahu warna-warni kehidupan. Aku sengaja memilih jalan kampung. Selain udaranya yang segar, banyak pula itu emak-emak dan engkau-engkau yang menyapaku dengan ramah. Sebagai perantau dari Medan, harus pandai-pandailah aku mencari saudara di sini. Iya kan? Ada pepatah mengatakan begini. Jika yang jauh kerabat, maka yang dekat adalah saudaramu. Itulah cara orang Batak bertahan hidup di perantauan. BTW MW, kalian dengar nggak keluhan pasien di sebelahku? Mak Jang, suster, janganlah kau terlalu galak dengannya. Kemiskinan sudah membuat ia menderita. Jangan kau tambah dengan omelanmu. Nah, jadi gini suster. Sekarang penyakitku kan ringan-ringan saja kan sus? Tapi lain waktu Tuhan pasti akan memberikan aku penyakit yang lebih berat daripada ini.
Di masa ringan-ringan inilah kita harus saling membantu kan sus. Nah, jadi gini, tutupin saja lah aku ya. Masukkan semua tanggungan pasien itu kepadaku, biar nanti anakku lah yang menguruskannya. Berapapun yang ia habiskan, asal ia bisa sembuh, biar aku yang menanggungnya. Apa benar ini bernama Opung Monang? Siapa kau? Berani sebut Monang. Tapi benar kan ini dengan Opung Monang? Cukup kau sebut aku Opung saja. Baik Opung, saya Raden Mas Kuncono. Kau Raden rupanya, anak dari Jawa kah? Itu hanya nama pemberian orang tuaku Opung. Ada apa kemari? Saya direktur rumah sakit ini. Saya datang kemari cuma mau kasih kabar kepada Opung. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan Opung karena telah menanggung perawatan pasien di sebelah Opung. Tetapi masalahnya, apa lagi? Kan sudah aku bilang, masukkan semua tanggungan pasien itu kepadaku. Ini bukan soal mencari pahala loh Pak Direktur Raden. Tetapi aku cuma ingin ia mendapatkan kesembuhannya kembali. Oh iya, bilangnya sama sustermu itu, jangan pernah ia meremehkan orang, apalagi sampai menghinanya. Baik ia kaya atau miskin, sama saja di mata Tuhan. Nyawa ini hanya pinjaman. Kapanpun beliau berkehendak, disitulah engkau kembali. Sebagai suster di rumah sakit ternama, seharusnya ia harus bersikap baiklah dan setara melakukan tugasnya. Cukuplah. Saya tahu maksud Pak Direktur apa. Anda meragukan apakah saya bisa membayarnya atau tidak kan? Tak perlulah kau ragu Pak Direktur. Kalau kau tak percaya, bawa sini kwitansinya. Biar aku bayar di sini. Kalau Pak Direktur canggung melayani saya, suruh suster yang ngomel itu kemari. Biar aku sekalian kasih ceramah untuk dia. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pasien itu telah dinyatakan terminal. Maksud kau? Bagaimana kronologisnya? Pasien itu telah dinyatakan meninggal. Apa? Oh Tuhan, mengapa kau ambil nyawanya Tuhan? Kenapa aku yang lebih tua yang kau ambil? Kenapa harus dia ya Tuhan?